Pemirsa Intens Investigasi. Menjadi pasangan selebriti yang memiliki banyak fans membuat Lesti dan Rizky Bilar selalu berusaha untuk menyenangkan hati para fansnya. Pasalnya, berkat fanbase mereka yang bernama Leslar Lovers itulah yang membuat keduanya pun bisa berada di posisi seperti sekarang ini. Terlebih saat ini, Lesti pun sudah menjadi seorang diva dangdut dan juga pebisnis. Selalu ada saja karya terbaru yang ia keluarkan, yang makin membuat nama serta karirnya semakin melejit. Di mana setiap lagu yang baru ia rilis selalu trending di media sosial. Sementara Bilar juga bertambah sukses dengan ada Lesti di sampingnya. Ayah Abang L ini pun tidak hanya menjajal keberuntungan dengan beberapa bisnisnya, tapi ia pun juga mulai terjun ke dunia musik dengan menciptakan beberapa lagu. Semua itu membuat keduanya pun di saat manggung selalu diikuti Leslar Lovers. Melihat sendiri para fans yang selalu mendukung, maka Lesti dan Bilar pun memberikan perhatian dan hiburan kepada para fansnya. Menjelang Ramadan, keduanya pun juga menyempatkan waktu untuk hadir di acara meet and greet yang digelar tadi siang. Lantas, seperti apakah keseruan acara meet and greet Lesti dan Bilar bersama para penggemarnya? Di sisi lain, sebelumnya juga sempat heboh Rizky Bilar yang diduga menyindir peramal Hart Gumai di sosial media dengan seolah meramalkan sebuah nasi kotak yang akan habis. Lantas benarkah kuasa hukum Bilar pun juga akan memberikan perlindungan hukum kepada suami Lesti itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, sebagai pasangan selebriti yang berkarya di dunia musik tanah air, Rizky Bilar yang sebelumnya adalah seorang aktor dan juga host, kini menjadi pencipta lagu sekaligus produser musik. Dan belum lama ini, Bilar pun juga unjuk hasil karyanya yang berhasil menjadi soundtrack sebuah sinetron. Semua keberhasilan Bilar itu membuat namanya pun makin terkenal dan memiliki banyak fans. Ditambah lagi kehadiran Lesti di dalam hidupnya. Pedangdut yang lahir dari ajang pencarian bakat itu pun sudah memulai karirnya sejak usia 13 tahun dan kini telah menjelma menjadi seorang diva dangdut. Meski sempat 1 tahun vakum dari panggung dangdut tanah air usai terbentur kasus KDRT, namun kemunculan Lesti di layar kaca hingga panggung hiburan lainnya tetap dinantikan oleh para fans setianya. Dan berkat support fansnya itulah yang membuat Lesti pun bisa bangkit dan semangat mengeluarkan karya-karya musik terbaik. Sebagai rasa terima kasih Bilar dan Lesti kepada para fans mereka, maka siang tadi pun mereka meluangkan waktu untuk menyenangkan hati para fans dengan hadir di acara meet and greet. Dan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan bertemu dengan sang idola, maka para fans pun memadati ruangan. Tidak hanya fans yang ada di Jakarta saja yang hadir, tapi juga fans yang berada di daerah. Semuanya pun tampak hanyut dalam keseruan acara meet and greet tersebut. Maka beginilah keseruan dan keakraban Bilar dan Lesti dengan fansnya di acara tersebut. Kak, nyanyi dong Kak, aku minta mic satu lagi dong.
meriah banget ya, apalagi alhamdulillahnya kita ada di depannya gitu tuh, di bagian tempatnya. Jadi terus bukan hanya kita aja, bahkan dari semua orang atau semua penonton antusias banget gitu buat ngelihat Leslar, apalagi untuk menghadiri meet and greet yang banyak dari seri-seri dari RCTI tentunya. Bangga banget. Mungkin menurut Bunda Lesti sendiri kan tantangan nih, gimana caranya dia terjun di dunia perfilman, persinetronan. Jadi bukan hanya merambah di dunia permusikan ya untuk nyanyi, jadi jangan hanya stuck di nyanyi di satu dunia musik, tapi ada bisa merambah ke mana-mana. Selain seru dan juga meriah, di acara Meet and Greet kali ini pun kebahagiaan pun juga dirasakan oleh Bilar dan Lesti. Pasalnya, mereka pun puas karena bisa memenuhi keinginan para fans mereka untuk bisa bertemu langsung dan bisa menghibur para fans di acara Meet and Greet tersebut. Kebahagiaan lain pun juga dirasakan oleh Bilar dan Lesti saat mengetahui betapa banyak fans yang sudah mendukung karir mereka selama ini hingga mereka pun sukses. Semua itu membuat pasangan selebriti ini pun bersyukur karena memiliki fans yang selalu mendukung apapun karya mereka. Jika baju yang Lesti pakai, kita bisa melihat ya, mulai dari hijab, terus di atasan, dari blazernya sampai roknya juga itu benar-benar luar biasa sekali. sangat elegan, simple, Betul. Jadi ini nanti akan berkolaborasi antara Nobi dan juga Lesti. Semuanya ada di sini. Mau nggak punya? Ada challenge juga buat kita. Kenapa challenge? Karena memang karakter yang diberikan itu memang karakter yang benar-benar baru untuk Lesti. Jadi dan syukurnya memang karena kita sering kerja bareng, jadi untuk membangun chemistry kita udah apa-apa bareng, tidur bareng gitu, jadi gampang ya, lebih gampang secara chemistry ya. Jadi dan syukurnya kita punya tim yang memang tim director, tim produksi yang memang benar-benar sangat nyaman untuk dijadikan tempat kerja gitu. Jadi ya segala halnya jadi terasa lebih mudah. Memilih nggak usah lihat. Tutup mata ya. Tutup mata ya. Tapi kelihatan kayak gini. Gak usah di-share, gak usah di-share. Mending saya nyantai di base camp aja deh. Sama gue dulu juga begitu. Waktu gue masih nikah, gue lagi syuting sinetron. Bini gue nggak pernah gue ajak ke lokasi. Kenapa? Gak ada duit. jadi memilih untuk nggak usah ngeliat itu ya, ngeliat tayangannya aja. Betul. Oke. Nah untuk Dede Lesti sendiri, kalau dia malah mantengin. Malah nggak mau nonton ya? Karena kita satu lokasi dan dia itu kan emang se-slow itu ya. Jadi kalau pas lagi take itu justru yang Dede perhatiin itu actingnya bagus atau enggak. Terus ada sekiranya yang kurang, misalkan takutnya dilihat orang, dilihat ya masyarakat kurang bagus, jadi sedikit saya kayaknya kakak nggak gini deh gitu baiknya, karena kan kita udah pasangan gitu. Dan kalau aku kebetulan di sini nggak ada peran yang romantis. Karena belum karena waktu itu kan keburu ada insiden, jadi assalamualaikum romantisnya sama suami sendiri nanti. Setiap kita ada satu frame bertiga di Samalaman mainnya kakak ceritanya dia. Di situ tuh nama perannya tuh Rani, yang peran itu Kak Valerie. Kita kan temenan ya bertiga. Jadi kalau pas lagi bertiga satu frame, itu kakak gugup banget. Jadi kayak sementara dia sama Kak Valerie-nya bestie banget. Dia yang gugup. Aduh gimana? Pilih mana nih gitu ya? Gua tuh sering retake pas bertiga doang tuh. Iya. Gua berasa lagi dipantingin sama security. Santai, slow. Karena pasca, karena Lesti kan perannya biasa kan santai, kalem. Betul. Tapi pas bertiga dia suka gulung baju gitu. Jadi agak takut ya, takut ke bawah sampai rumah ya. Tangan gini ya. Kalau enggak santai sambil nyubit. Iya.
Twitter. Di sisi lain, meski memiliki banyak fans, pasti ada saja orang yang menghembuskan kabar tidak sedap untuk Lesti dan Rizky Bilar. Termasuk ramalan dari peramal Hart Gumai beberapa waktu lalu. Di mana Hart Gumai pun pernah meramal akan ada kasus KDRT di antara keduanya. Dan Hart Gumai pun juga terlalu speak up terkait drama dalam hidup rumah tangganya yang terjadi pada tahun 2022 lalu. Di mana Hart Gumai pun meramalkan soal isu perceraian mereka pada saat itu. Geram dengan semua ini, Bilar pun memberikan sindiran menohok diduga untuk Hart Gumai dengan perumpamaan nasi kotak. Hal tersebut memicu reaksi kuasa hukum Bilar. Lalu, seperti apakah respon kuasa hukum Bilar atas ramalan Hart Gumai yang tidak mengenakan tersebut? Waktu ngeramal si R, saya dilabrak. Orangnya juga tahu, labrak saya yang istrinya L, suaminya R. Saya ngeramal dua-duanya. Saya bilang kan saat itu akan ada kejadian di rumah tangganya KDRT. Lu dilabrak? Iya, dilabrak di Instagram. Oke. Tapi nggak saya jawab. Saya nggak mau ribut. Saya juga nggak sebut nama saat itu. Kalau kejadian ya wallahualam ya, itu sudah kehendak Tuhan. Di mana di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri kan memang yang kita ketahui dalam pasal 545 ya KUH Pidana itu menyebutkan barang siapa, ini saya bacakan ya, ini ada sedikit cuplikannya ya Bang. Barang siapa yang menjadikan sebagai pencariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian diancam dengan pidana, kurungan. Kalau kita telaah lagi dari perspektif hukumnya sendiri, itu bisa dikembangkan lagi. Apabila hasil yang ataupun yang disampaikan, ramalan yang disampaikan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka itu akan menjadi sebuah fitnah. Nah, ini kita perhatikan lagi, bisa turunannya itu berupa Undang-Undang ITE, di mana apabila dia menyampaikannya melalui media elektronik dan itu didistribusikan, maka itu akan kena di dalam pasal Undang-Undang ITE, yang dimana bunyinya setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, itu diatur dengan atau di dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Kalau ditanya mengenai ada nggak sih indikasi bahwa kita akan memproses hukum hal ini atau tidak, jawabannya saya belum. Sukses menghibur para fans di acara Meet and Greet tadi siang. Sebelumnya, Lesti dan Rizky Bilar juga menghibur para fans mereka di Karawang, Jawa Barat. Seperti apa keseruannya? Dan seperti apa juga momen romantis yang ditunjukkan Lesti dan Bilar pada saat itu? Hai guys, aku Deristia Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Menjadi seorang penyanyi yang lahir dari ajang pencarian bakat hingga menjadikannya sebagai sosok inspiratif. Di usianya yang masih berusia 13 tahun pada saat itu, Lesti pun sudah bisa menaikkan derajat keluarganya. Berjuang karir dari bawah dengan mengisi panggung dari panggung di daerahnya di Cianjur, Jawa Barat, membuat mental Lesti pun cukup kuat untuk berkiprah di dunia musik tanah air. Dan ia pun tidak mau melepaskan begitu saja karir yang sudah dibangunnya dari kecil itu. Karena itulah, ia pun berusaha eksis dengan terus mengeluarkan karya-karya musik terbaiknya. Ditambah lagi, para fans yang juga selalu mendukungnya. Di mana setiap manggung atau di acara lainnya, banyak fansnya yang datang demi mendukung apapun yang dilakukannya. Seperti yang tampak beberapa waktu lalu saat Lesti yang baru datang di sebuah mall untuk mengisi acara di Karawang, Jawa Barat. Ia pun langsung diserbu oleh penggemar setianya.
tunggu-tunggu. Jangan lupa story friendship. Cuma kalau kita ngomongin sosok Lesti ya, Lesti salah satu artis yang benar-benar very humble. Iya, good and talented. Beliau juga banyak sekali prestasinya yang luar biasa, suaranya juga nggak main-main. benar. Dan dicintai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tepuk tangan untuk Lesti. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum Teteh. Untuk karir Lesti, Untuk kedepannya kan Bambi ada rencana katanya. sebetulnya tuh saya nggak banyak tahu ya, karena kan itu kan urusan manajemennya Lesti. Saya sebagai suami hanya ngasih insight hanya. Kalau untuk lagu-lagunya Lesti itu pasti akan lewat labelnya dulu, nggak bisa serta-merta kita oh ini Lesti harusnya ini nih. Itu bukan kita yang punya authority gitu. Itu urusannya Trinity selaku labelnya Lesti. Kita sebagai pencipta lagu hanya ini Pak, saya punya lagu, kira-kira berkenan nggak mana yang dipilih untuk lagu untuk Lesti? Dan alhamdulillah memang sudah dipilih beberapa lagu sih tentunya gitu. Cuma belum untuk ya ditunggulah pokoknya insya Allah. Alhamdulillah masih mendapat antusiasme yang besar ya dari para fans. Selain selalu memberikan support untuk karir Lesti, aksi romantis pun juga ditunjukkan Rizky Bilar. Di acara tersebut, Lesti dan Bilar pun juga menunjukkan sikap romantisnya, di mana keduanya pun bernyanyi di atas panggung dengan begitu memukau dan mampu mencuri perhatian karena sangat romantis. Lantas, seperti apakah ucapan syukur Lesti yang diberikan untuk para fans setianya yang selalu mendukungnya? Kak, nyanyi dong Kak, aku minta mic satu lagi dong Kak Zaki. Abang punya Kak. Sekian aku menunggu untuk kedatangan. Kita memang selalu harmonis kok dari dulu. Yang bilang harmonis siapa? Udah, apa yang butuh? Kita selalu harmonis, cuma bedanya apa ya? Ya sekarang tuh lebih aware aja, lebih aware terhadap
sekitar, lebih komunikatif, lebih tidak melibatkan orang lain lah untuk dalam hubungan kita. Di seneng banget, aku selalu bersyukur dan berterima kasih karena keluarga besar Restaurant Lobster selalu menemani kegiatan kita dimanapun. Jika kebahagiaan menyelimuti Lesti, Bilar, serta para fansnya, lalu kebahagiaan apa lagi yang akan dirasakan oleh keduanya di tahun 2024 ini menurut Denny Darko? Benarkah mereka pun akan segera mendapatkan momongan di tahun ini? Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Sukses kembali bangkit dan mendulang kesuksesan di dalam karir dan usahanya. Denny Darko menelisik rumah tangga Lesti dan Bilar dari kartu tarotnya. Menurut Denny Darko, rumah tangga mereka pun terlihat akan baik-baik saja di tahun ini, di mana tidak akan ada hal yang buruk bakal terjadi seperti sebelumnya. Malah sebaliknya, mereka pun tampak menjadi pasangan yang makin kuat karena terpaan dari pengalaman pahit yang pernah mendera keluarga mereka. Denny Darko pun juga menambahkan, langkah Rizky Bilar yang berdiri di belakang untuk mengarahkan karir Lesti sudah sangat tepat. Hal ini pun demi bisa membantu karir sang istri kembali ke puncaknya. Lalu, bagaimanakah dengan perihal momongan? Benarkah Lesti dan Bilar pun akan segera mendapatkan momongan di tahun ini? Tentu, di tahun ini saya lihat ini akan jadi kenyataan dan ini adalah sebuah pengikat yang erat di antara mereka berdua. Kalau ternyata kita melihat ini belum ada, paling tidak mereka ini sebenarnya sudah mencoba. Saya lihat itu. Selama ini masyarakat itu melihat bahwa Lesti itu sudah mengalah untuk ada demi Bilar. Nah, saat Bilar melakukan itu kayak sebuah kalau kita bilang itu ngelunasin satu hutang yang selama ini, bahwa Lesti dengan apa yang terjadi ada di sisi Bilar. Rizky Bilar berusaha untuk membayar hutangnya dengan, ya sudah, aku tidak pedulikan karirku, aku akan dorong karir kamu, dan dengan mereka berdua ada di kapal yang sama, ini semua akan jadi lebih sempurna. Saya kira pertahankan apapun yang mereka sekarang itu dapatkan, dan saya kira nggak ada cara lain yang lebih ampuh selain segera program untuk memberikan adik pada BBL. Nah, mungkin BBL nanti adiknya BBL R yang seorang wanita, dan kalau ini bisa dilakukan di tahun ini, saya kira mereka ini udah nggak akan tergoyahkan lagi. Rumah tangga akan harmonis, karir akan bagus, perusahaan pun akan kembali lagi, dan kepercayaan orang yang selama ini itu kemarin bertanya-tanya mereka ini bisa atau enggak yang melanjutkan, itu akan restore kembali dengan sempurna. Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.